Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sedang apa? Ayo, kita udah masuk ya. Sebelum kita memulai pelajaran, kita akan memulainya dengan membaca doa. Ibu minta satu orang untuk memimpin doa. Ayo, siapa yang bisa? Ya, bisa. Silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, siap berdoa, kita akan mulai belajar. Pelajaran kali ini matematika masih tentang pengukuran sudut. Halaman berapa itu pengukuran sudut? Pengukuran sudut. Siapa yang udah dapat? Halaman berapa? Iya. Iya 197. Mulai waktu kelas 3 itu ada tentang sudut. Ibu ulang lagi dulu pengetahuannya dulu. Coba, tahu nggak apa ada berapa jenis sudut? 3. Oh 3. Apa itu? Siku-siku. Sip, bagus. Apa lagi? Sudut, tumpul, lancip, dan 3. Nah, itu waktu kelas 3 masih tentang jenisnya aja. Ini mau kita tingkatkan dengan cara mengukur sudutnya itu. Bagaimana? Siap nggak mengukur? Ada kan ibu suruh membawa alatnya. Ayo pegang. Mana alatnya? Betul, busurnya sudah ada. Nah, sebelum kita belajar, ibu mau masuk ke dalam materi kita hari ini. Ibu mau kita semua untuk berkonsentrasi menuju materi yang akan kita pelajari. Ibu minta anak-anak ibu siap, kita akan melakukan sebuah permainan. Nama permainannya menarik nafas. Menarik nafas yang panjang. Gunanya nanti itu untuk mengembalikan kesadaran kita secara penuh sehingga kita bisa melanjutkan kegiatan kita yang berikutnya dengan lebih berkonsentrasi. Ayo kita mulai. Duduk yang tegak. Dadanya dibusungkan. Kita mulai menarik nafas dalam hitungan 1, 2, 3. Kemudian menghembuskannya secara perlahan-lahan. Ayo kita mulai langkah-langkahnya. Yang pertama, busungkan dadanya ya, tegak duduknya. Kita akan mulai menarik nafas dengan dalam hitungan 3. Menarik nafas, kemudian menghembuskannya secara perlahan nanti. Ya, kita mulai. Mulai menarik nafas. 1, 2, 3. Hembuskan perlahan-lahan. Bagaimana? Rasakan apa yang terjadi di dada kita? Dada kita terasanya berisi tadi kan dengan oksigen. Kita ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gimana? Sudah lebih berkonsentrasi? Ya, alhamdulillah. Penjelasan dari konsep pengukuran sudut. Pengukuran sudut itu bisa kita lakukan bila ada, ibu pakai masker lagi ya. Pengukuran sudut itu kita lakukan bila ada 2 garis yang berpotongan. Ini misalnya ibu buat seperti ini. Ada sebuah garis dan ada sebuah garis lagi. Jika kedua garis ini tidak berpotongan, dia tidak membentuk sebuah sudut. Nah, kalau ibu buat seperti ini, garisnya misalnya ibu panjangkan yang ini. Nah, seperti ini dia sudah berpotongan. Nah, jika sudah berpotongan, bagian mana yang disebut dengan sudut? Ayo coba, Novi tunjuk ke depan. Yang mana Pi? Cepet Pi. Biar kita kan udah sehat ini Pi. Benar yang ditunjuk Novi? Inilah yang disebut sudut. Nah, kalau ini disebut sudut, yang ini sama yang ini disebut apa? Bagus Novi dulu ya. Terima kasih ya nak. Kalau ini disebut dengan sudutnya, yang ini ada 2 garis, ini disebut dengan kaki. Ini kaki. Dan yang ini disebut titik. Titik sudut. Kaki sudut. Dalam sebuah sudut, kakinya ada berapa? 2. Misalnya ibu ambil sebuah benda, buku. Ibu mau mengambil yang ini, bagian yang ini.
Nah, sudut yang sebelah sini. Sudut ujung yang ini. Yang mana titik sudutnya? Coba Naisila. Yang mana titiknya? Titik. Betul. Yang mana kakinya dari sudut yang ini? Kaki. Ayo bantu temannya. Ayo bantu temannya. Yang mana kakinya? Iya, yang ini dan yang ini. Ini untuk benda yang sering kita jumpai sehari-hari. Kalau yang ini dalam bentuk gambar. Ayo. Dari penjelasan Ibu tentang konsep sudut sampai sini sudah bisa dipahami belum? Nah, sekarang kita masuk ke yang utama, yaitu mengukur. Pegang busur masing-masing. Ayo, mana busurnya? Pegang busurnya masing-masing. Cara mengukurnya Ibu jelaskan sekali. Ya, lihat. Dalam busur ini ada angka, ya kan? Nah, karena ini dia kecil-kecil, Ibu panggil ke depan semua. Ayo sini, mari. Ibu ambil contoh supaya nampak langsung. Kemari. Gak nampak nanti kalian itu. Misalnya lah bangun yang ini. Ibu mau mengambil yang ini, titik sudut yang ini. Yang mana kakinya? Ini dengan, ingat kakinya ada dua. Ini kaki yang ke satu, ini kaki yang kedua. Cara mengukur sudutnya seperti ini. Nah, busur yang diletakkan pertengahan ini diletakkan di titik sudut seperti ini. Sudah? Kemudian pada busur yang 0, yang ada angka 0 derajat itu diletakkan di kaki sudut, salah satu kaki sudut. Boleh kaki sudut yang ini, boleh kaki yang sudut yang ini. Kita pilih yang mana misalnya? Yang ini. Berarti 0-nya ini Ibu masukkan ke kaki sudut. Nah, sudah dia lurus, 0 yang ini di pertengahan letakkan ke titik sudutnya. Pas sekali, jangan goyang-goyang. Sudah selesai, sudah pas, baru kita lihat kaki satu lagi. Dia masuk kepada angka 50. Berarti sudut ini besarnya adalah 50 derajat. Derajat ini adalah satuan ya untuk sudut. Bagaimana? Bisa dipahami? Ayo coba berkumpul seperti itu. Karena kalau di papan busur kita kecil kan, jadi kita kurang bisa melihat. Nanti Ibu lihat dulu untuk satu pengukuran latihan, kemudian nanti bisa Ibu ambil lagi pengayaan untuk soal-soalnya. Nah, untuk latihannya Ibu buat kalian ini menjadi sebuah kelompok. Satu kelompok terdiri atas 2 orang. 2 orang berarti berpasangan. Kelompoknya itu nanti bebas, siapa aja boleh. Kemudian setelah berpasangan kalian melakukan permainan. Nama permainannya tutor sebaya atau berperan sebagai guru dan murid. Jadi satu orang siswa berperan sebagai murid mengajarkan cara mengukur sudut seperti yang Ibu kerjakan tadi. Yang satu lagi berperan sebagai murid, dia boleh bertanya, boleh memperhatikan, boleh juga misalnya ikut ke dalam cara mengukur tersebut dengan gurunya. Itulah tugas latihan yang akan kita kerjakan. Nah, sekarang ayo semua tegak berdiri. Kita akan membuat kelompok. Coba buat barisannya. Sini lurus, di sini lurus juga. Bagi 2. Nah, sekarang tentukan siapa yang jadi guru. Ayo tentukan. Udah? 1, 2, 3. Udah siap yang jadi guru. Tentukan siapa yang jadi muridnya. Udah ada berarti ya. Nah, sekarang guru membuka halaman berapa ini Novi? 193. Nah, cobalah ajarkan ceritakan cara kamu mengukur sudutnya kepada muridmu masing-masing. Ayo coba duduknya depan-depan. Kita mulai ya permainannya ya. Ibu mau menilai siapa yang bisa menceritakan teknik mengukur sudutnya dengan pas. Jangan sendiri, ayo punya depan-depan. Bilang aja apa yang jadi guru. Ibu mengajari cara mengukur Ya, coba Naura jadi guru. Naura. Ini murid yang 2. Perhatikan ya, Ibu menerangkan cara mengukur sudut ini
titik sudut. Nah, ayo masing-masing dua juga. Siapa jadi guru? Ayo Nela, ajarkan muridnya Nela. Ceritakan. Kuat-kuat suaranya, kuat-kuat semuanya. Sebagai guru semua suaranya yang kuat ya, biar ibu bisa mendengar permainannya. Jadinya 30 derajat. Alhamdulillah ya, udah bagus semua permainan tadi yang kita menjadi guru dan murid. Bagaimana perasaannya sebagai guru? Deg-degan gak? Nah, tapi itu kan pengalaman yang baru. Mudah-mudahan semakin menjadikan motivasi anak-anak ibu untuk belajar. Sekarang ibu mau membuat 3 kelompok besar lagi. Ibu memetakan kalian, ibu pilih ya, yang sebelah sini Naysila, si Aprisa, Ria, dan Novita. Yang deret sini si Naura, Natasha, Naila. Nih, ya Naura sini. Deret sini kan bertiga. Kemudian yang ke si Naila ke sana. Orang ini bertiga ya. Ade, Glenny sini bertiga sama Laras. Sini, ayo sudah kelompok masing-masing. Naila satu. Kalau kalian berempat, ada pada temennya sini. Sini ke kelompok sini. Empat. Ada pada pan, kursinya diputar. Dan beberapa orang. Sini. Oh, Naila sini aja. Biar bisa berempat. Natasha sini. Kalian diputar. Putar ya, Oke, karena kelompok ini bertiga, nggak apa-apa. Nah, ibu suruh kalian dulu kasih kegiatan dulu sebelum ibu datang ke kelompoknya. Halaman 100. Berapa ya? Kita buat yang untuk mengukurnya lagi supaya lebih lancar. Halaman 144. 144. Coba gambar A itu diukur titik sudutnya. Nanti ibu akan datang ke kelompok kecil anak-anak ibu semuanya ya. Selama pembelajaran tadi ibu perhatikan anak-anak ibu ini Laras, Glenny, dan Ade mengalami kesulitan dalam mengerti konsep atau cara mengukur sudut. Ini ibu jelaskan sekali lagi. Maksud ibu supaya kalian lebih paham. Ya, kita mulai ya. Konsentrasi ya nak. Sudut itu disebut sudut bila ada 2 buah garis. Misalnya ibu mau ngambil yang ini, sudut yang ini. Sudutnya kan banyak. Yang mana-mana aja. Ini 1. Kemudian yang mana nak? Ini. Kemudian mana lagi? Ini bagus. Misalnya ibu ukur sudut yang ini. Kalau ibu atau kita ingin mengukur yang sudut yang sebelah sini, inilah titik sudutnya. Kalau yang ini disebut kaki sudut. Setiap sudut mempunyai 2 kaki. Cara mengukurnya gampang. Angka 0 di dalam busur itu diletakkan di salah satu kaki, bebas. Mau yang ini, mau yang ini. Ibu pilih yang ini 0 kan? Bebas. Kemudian pertengahan dari roll busur itu diletakkan di titik sudut. Sudah. Kemudian dipaskan, pandai-pandai kita ngepaskannya, harus pas. Nah sekarang kaki sudut yang satu lagi menunjukkan angka berapa? 40 udah lewat loh. Nah, angka berapa? Kalau udah lewat nih kira-kira angka lebih dari 40? Sebelum 50 bisa aja kita kira-kira nih angka 42 atau 41 ya. Inilah dia besar sudutnya. Jadi sehingga kita bisa buat sini misalnya 42 derajat. Nah, dari penjelasan ibu untuk yang kedua kali dan tadi juga ada diajarkan dengan teman dengan dari permainan bercerita sebagai guru. Kemudian ada ibu jelaskan rame-rame itu, sudah paham belum ya? Kalau sudah paham, coba kita praktekkan dengan memakai gambar saja ya. Gak usah pakai benda yang lain dulu. Misalnya gambarnya yang ini, coba diskusikan. Nah, bagi ini siapa yang mengukur, ini siapa. Coba diskusikan di kelompoknya. Nanti hasilnya ditulis di buku. Kalau sudah siap, beritahu ibu ya. Makasih ya ibu. Ibu perhatikan dalam pembelajaran tadi. Nah, ibu perhatikan kelompok ibu yang beranggotakan Naysila,
kita ya sudah bisa memahami pelajaran kita. Itu dibuktikan dengan bisa mengajarkan kepada teman konsep dari cara mengukur sudut. Untuk ibu beri itu ya, ibu berikan kalian pengayaan tentang materi kita. Cara mengukur sudutnya tadi kan sudah paham. Jadi ini sekarang kita masuk ke pengayaannya. Halaman berapa kita pengukuran sudut awam? Nah, ibu minta kalian membaca-baca 177 ya tadi ya. Membaca-baca dulu materi kita yang lain. Mata ibu yang udah bagus. Mengukur sudut bukuku ya. Ya. 90 juga. Kita udah selesai tadi, mulai dari mendengar penjelasan tentang materi, kemudian berpraktek dengan teman, membuat kelompok, bermain. Nah, kita akan menutup pelajaran kita hari ini dengan membuat sebuah kesimpulan. Nah, coba siapa anak ibu yang bisa membuat kesimpulan pelajaran kita? Hari ini Bu, saya sudah mengerti cara mengukur besar sudut. Oh iya. Ternyata caranya gampang. Cara mengukurnya memakai roll busur. Iya betul. Bagaimana sekarang perasaannya? Setelah pandai, agak bersemangat atau makin simis? Semangat. Nanti di rumah diulang-ulangi lagi pelajaran kita ya. Latihan kita, tugas kita setelah pembelajaran sudah selesai, ibu memberikan sebuah tantangan, yaitu tentang mengukur sudut juga, membuat produk yang akan ibu nilai. Produknya ini bebas, kalian membuat sebuah benda apa saja pun boleh, kemudian dilampirkan, dituliskan cara mengukurnya, disebutkan yang mana titiknya, yang mana kaki sudutnya, seperti yang kalian kerjakan pada saat diskusi tadi. Boleh berupa gambar, boleh berupa benda yang mau diukur, boleh juga berupa kayak hiasan-hiasan, terserah bebas. Ibu menilainya dari kreativitas masing-masing nanti. Nah, itu semua bebas, yang penting ada cara mengukur sudutnya. Itu materi kita yang utama. Yang lain itu adalah tambahannya. Bebas mau menulis pakai tulisan, mau direkam pakai video, atau nanti mau didemonstrasikan di depan kelas. Yang penting produknya sudah ada. Produknya ada di bawah, kemudian ceritakanlah cara mengukurnya. Kalau tidak mau nulis seperti itu, boleh pakai rekaman. Ceritakan sendiri di rumah pakai rekam. Kalau tidak mau direkam, misalnya kamu punya keinginan, boleh ditulis. Cara mengukur sudut adalah seperti ini. Boleh. Malu muka yang nampak dalam rekaman, tidak mau menulis, boleh juga pakai suara saja yang direkam, pakai seperti di WA ada pesan suara, boleh. Jadi ibu bebaskan sebagai tugas di rumah, minta tolong, minta bantuan kepada orang tua juga diizinkan. Jadi demikianlah ya pelajaran kita hari ini. Ibu anggap sudah selesai. Nanti kita lanjutkan lagi untuk pertemuan kita selanjutnya di pelajaran matematika. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Ayo kita siap-siap untuk pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi terhadap penerapan pembelajaran diferensiasi dan KSE dalam video saya. 1. Perasaan saya merasa sangat senang karena saya dapat melaksanakan pembelajaran yang berbeda dari sebelumnya. Juga saya termotivasi untuk melakukan perbaikan agar pembelajaran saya menjadi lebih efektif. Kemudian perencanaan yang saya lakukan itu dalam melakukan pembelajaran lebih fokus dalam membuat pemetaan kebutuhan belajar siswa saya. Yang kedua, dalam perencanaan itu saya dapat memilih strategi diferensiasi yang tepat untuk saya terapkan sesuai dengan pemetaan kebutuhan belajar anak. Kemudian yang ketiga, saya dapat menentukan atau memilih teknik
kompetensi sosial emosional yang sesuai untuk saya terapkan dalam proses pembelajaran bersama murid saya di kelas terkait materi yang saya ajarkan. Di dalam pembelajaran selama pelaksanaannya saya memperoleh banyak informasi tentang keefektifan dari rencana pembelajaran yang saya sudah buat, di mana titik lemah maupun kelebihan dari pembelajaran dari rencana tersebut. Sedangkan rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan untuk sebagai perbaikan, yaitu saya akan mencoba membuat rencana pembelajaran yang lebih baik, yang lebih mencakup dan memilih strategi yang lebih bervariasi. Kemudian saya juga akan berusaha untuk mengelola waktu dengan baik agar semua kebutuhan siswa saya terpenuhi. Demikianlah refleksi yang dapat saya berikan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.